Ya, pemirsa, di akhir tahun 2024 banyak catatan yang tentunya juga terus dievaluasi oleh rekan-rekan legislatif terhadap juga rekan-rekan eksekutif dalam menjalankan program-program di tahun 2024 dan seperti apa target juga di tahun 2025 untuk program pemerintah Kota Bandung yang terus dipantau oleh rekan-rekan DPRD Kota Bandung. Untuk membahasnya lebih lanjut, pada kesempatan kali ini di studio telah hadir Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung, Bapak Dr. Haji Radia Respati Pramudita, SHMH. Beliau selaku Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung dan biasa disapa Kang Radia. Selamat malam. Assalamualaikum, Kang Radia. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Terima kasih hatur nuhun sudah hadir di studio Indonesia Bar. Kang Radia, ini kita melihat sudah memasuki akhir tahun 2024 dan juga tentunya menyongsong tahun 2025. Rekan-rekan di legislatif tentunya juga terus memantau bagaimana kinerja dan juga mendorong seperti apa perkembangan kinerja, terutama aplikasi program-program yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Bandung di tahun 2024. Seperti apa catatan dari rekan-rekan legislatif untuk eksekutif di tahun 2024 ini, Kang? Baik saya selaku anggota DPRD Kota Bandung sekaligus Ketua Komisi A sangat berapresiasi dengan kinerja pemerintah Kota Bandung yang sedia kalanya setelah saya dilantik sudah 4 bulan ini terlihat kinerjanya. Dari mulai mereka expose, lalu juga mereka melakukan sebuah interaksi dengan kita, bekerja sama dengan baik, sehingga kita tahu perjalanan akhirnya seperti apa. Jadi dari dulu kalau saya jadi masyarakat, kita kan nggak tahu ya dari mulainya mereka melakukan sebuah rencana kerja, lalu juga mengaplikasikannya ke dalam program-program kerja, dan akhirnya melakukan sebuah produk dari program pemerintah. Kalau sekarang saya mulai yakin bahwa pemerintah Kota Bandung sangat baik dalam penanganannya meskipun banyak catatan-catatan yang tentunya sebagai anggota DPRD harus mengawasi, harus memberikan support, dorongan, dan juga tentu juga harus juga membantu dengan perda-perda kami karena kita legislatif membentuk perda, lalu juga kita juga dengan budgeting yang ada harus dimaksimalkan sebaik-baiknya untuk bagaimana caranya pemerintah kota dapat memaksimalkan kebutuhan masyarakat agar terpenuhi. Gitu Kang Irfan. Baik, Kang Radia ini masuk ke Komisi A dan juga sebagai Ketua Komisi A. Nah ini membawahi bidang apa saja dan juga mitra kerjanya, OPD-nya mana saja nih? Baik, Komisi A ini adalah komisi yang khusus untuk hukum dan pemerintahan, di mana kita memiliki 12 mitra kerja yang salah satunya itu tentu terkait masalah tentang hukum, lalu juga tentang pemerintahan, ada juga terkait kependudukan, transmigrasi, lalu juga terkait juga tentang kerjasama daerah. Kita juga sebelumnya kita sedang membahas tentang kerjasama dengan pemerintahan di kota Daegu Korea, lalu juga terkait tentang organisasi politik sosial politik, lalu juga terkait dengan arsip daerah, jadi banyak sekali. Nah, terutama dengan ketertiban dan ketentraman, yang kita tahu bahwa kita juga bermitra dengan Damkar, lalu juga bermitra dengan Satpol PP, jadi sekaligus memberikan sebuah kekuatan buat kita, karena hukum itu harus dibantu dengan lembaga-lembaga terkait. Jadi hukum itu bukan hanya asas dan kaidah, tapi juga terkait proses dan lembaganya. Jadi semua lengkap di Komisi A. Baik, lengkap di Komisi A. Tapi kalau kita menyoroti tadi disampaikan mengenai hukum. Nah, ini tentunya tidak akan jauh dengan masalah perda. Nah, seperti itu. Di tahun 2024 ini seperti apa juga perda-perda yang berhasil betul-betul diaplikasikan ataupun juga diimplementasikan, dan target di 2025 apa saja yang menjadi catatan dan fokus nanti di 2025 nih, Kang? Baik, untuk perda di 2024 kita sedang berfokus kepada 4 hal. Yang pertama dibentuk 4 pansus yang itu pun sesuai dengan klasifikasi kesulitan dan juga kekhasan dari perda tersebut. Nah, jadi dalam DPRD ini kita sudah membentuk perda terkait masalah reklame dan juga yang kedua terkait masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Yang ketiga juga kita terkait masalah perda tentang cagar budaya.
lalu juga Raperda tentang ideologi Pancasila. Nah, 2024 ini kita sedang terus mengejar waktu sehingga Raperda ini bisa beres ya. Tentu juga dibantu oleh pemerintah sebagai pengusul dan juga dengan stakeholder yang lain seperti para ahli ya yang memang membantu kita dalam melakukan sebuah produk, menciptakan produk yang lebih baik lagi daripada produk yang sebelumnya. Nah, yang kedua juga tahun 2005 kita sudah canangkan ada sekitar 13 Raperda ya di tahun 2005. Ini tentu merupakan sebuah kerja yang sangat harus diperlakukan secara serius. Karena perda-perda ini sangat berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat. Tentunya kalau saya di DPRD sangat paham sekali bahwa kita adalah wakil rakyat, maka dari itu apapun yang berkaitan dengan masyarakat kita harus maksimalkan, Kang Irfan, supaya setelah perda ini jadi, ditetapkan, perda ini bukan menjadi beban buat masyarakat, tapi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke, membantu memenuhi kebutuhan masyarakat melalui juga aturan-aturan hukum yang akan juga tentunya bisa mendukung juga kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Di tahun ini berarti ada 4 raperda ya Pak ya, mulai dari reklame, lalu juga pemberdayaan perempuan, dan lalu juga soal cagar budaya dan juga ideologi Pancasila. Menarik ini soal reklame, berarti ini tampaknya akan menambah soal PAD di Kota Bandung ya Pak ya, kalau misalnya raperda ini selesai. Dan dari keempat raperda ini, apa yang akhirnya menjadi fokus utama dan tampaknya ini betul-betul harus diselesaikan di tahun 2024 ini, atau keempatnya ini menjadi betul-betul harus fokus nih? Secara DPRD tentu 4-4-nya harus selesai. Tapi secara pribadi karena saya wakil ketua pansus di pembentukan Perda Cagar Budaya, ya kita sedang fokus bagaimana caranya ya spiritnya itu adalah bagaimana kita menjaga budaya kita, cagar-cagar budaya kita, bangunan cagar budaya kita ini supaya bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Banyak sekali di Kota Bandung ya kita sudah tahu ada daerah Braga, ada daerah-daerah tengah-tengah kota yang memiliki sejarah nilai-nilai yang sangat dibutuhkan untuk masyarakat kita di masa depan. Dengan lahirnya atau dibentuknya Raperda ini yang lebih baik, lebih juga bisa menentukan hak dan kewajiban dari para pemilik cagar budaya dan juga pemerintah, saya harapkan ini juga bisa mewariskan lebih dari uang. Karena budaya ini nggak bisa dinilai sama uang. Ya, nah tentu yang kedua juga terkait masalah reklame. Banyak sekali kita lihat ya depan belakang kanan kiri kita kan sering ada reklame ya di jalanan sangat penuh sekali. Cuman sayangnya ketika kita lihat di badan anggaran kita, mereka ekspos ya bahwa pendapatan dalam reklame itu belum maksimal. Oleh karena itu dengan adanya Raperda ini diharapkan bahwa dengan memaksimalkan ketentuan-ketentuan yang ada bisa meningkatkan PAD kita, sehingga ketika PAD kita meningkat, nanti belanja daerah juga meningkat. Ketika belanja daerah meningkat, insya Allah masyarakat juga dapat merasakan dari peningkatan PAD itu sendiri. Lalu juga terkait masalah Raperda terkait ideologi Pancasila, tentu kita sangat tahu bahwa yang bisa menyatukan kita, yang bisa mengharmonisasikan kita di tengah sebuah perbedaan-perbedaan yang ada di kita gitu ya, maka Pancasila merupakan titik sentral untuk menjadi pemersatu. Ideologi Pancasila harus dikuatkan terus-menerus. Ideologi Pancasila harus menjadi ideologi bersama kita. Dan yang terakhir adalah perempuan. Nah, ini pun juga Raperda yang diinisiasi oleh DPRD, saya sangat apresiasi, dan ini sangat dibutuhkan, Kang Irfan. Bahwa di lapangan ya ataupun di berita, Kang Irfan sudah tahu bahwa setiap hari itu ada terus masyarakat, khususnya perempuan dan anak itu disederai, baik dari hak hidupnya ataupun hak kenyamanannya, hak menyampaikan pendapatannya. Lalu juga terkait masalah anak-anak yang ditelantarkan dan lain sebagainya. Hal ini menjadi sebuah inisiasi yang terbaik untuk Raperda itu sendiri. Baik. Fokusnya keempat Raperda ini mudah di tahun 2024 pemirsa betul-betul bisa diselesaikan. Dan menariknya adalah di bulan November ini kemarin baru saja reses ya, Kang ya. Nah, kita ingin mengetahui lebih lanjut seperti apa tentunya harapan-harapan dari masyarakat pada saat reses dan juga kepada rekan-rekan Dewan, terutama juga kepada Kang Rade ya. Kita akan simak seperti apa hasil resesnya. Tetaplah bersama kami dalam program iNews Jabar.